Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para lansia di GKI Purworejo, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengadakan sebuah persekutuan lansia yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Pada sore hari ini kita masih akan melaksanakan secara online. Biarpun secara online, kita berharap semua kita bisa dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menaikkan pujian dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Kita akan menyanyikan bait 1, 2, 5, dan 6. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janjimu kan genap. Aku datanglah Tuhan padaku, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ya, saudara-saudara, kita akan lanjutkan dengan doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih dan hormat kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami merasakan sukacita kebahagiaan ketika kami boleh bersama-sama dipersatukan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam sebuah persekutuan. Tuhan, kami mau serahkan persekutuan ini dari awal sampai dengan akhir. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sungguh
kami rindu akan kebenaran firman-Mu dan juga di dalam sebuah persekutuan. Urapi hamba-Mu, Penatua Kesia, yang juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, bertumbuh dan berbuah bagi kami di tempat ini. Demikian juga kami semua yang mengikuti persekutuan lansia pada sore hari ini, biarlah hati dan pikiran kami terfokus untuk Tuhan, sehingga Tuhan kami muliakan dan kami pun boleh merasakan sukacita. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pak Nur, lagu berikutnya apa ini yang akan kita nyanyikan? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yaitu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Marilah kita menyanyikan lagu. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Iya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Penatua Kesia. Oleh karena itu, mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Saudara Penatua Kesia. Kami akan berikan waktu. Namun sebelum Saudara Kesia sampai di sini, kita akan nyanyikan sekali lagi Mengasihi, Mengasihi. Mari. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih
lebih sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni. mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saudara-saudara terkasih, Oma, Opa, Bapak, Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Seperti Tuhan telah mengasihi kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami juga mau hidup di dalam pengampunan satu sama lain. Tetapi kami terbatas ya Tuhan, karena itu kami perlu diingatkan lagi oleh firman Tuhan, ditolong lagi oleh Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami hari ini ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Oma, Opa, semoga kabarnya di rumah baik ya. Atau kalau hari ini misalnya ada yang tidak baik, ada yang lagi sakit. Nah, semoga doa saya, Oma, Opa semua merasakan kasih Tuhan di tengah segala ketidakbaikan hidup. Nah, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saya mau tanya. Hari ini tema kita adalah pengampunan dan pemulihan. Nah, boleh angkat tangan, boleh tulis di kolom komentar, siapa yang tidak pernah sakit hati? Ada? Menurut terawangan saya, tidak ada yang angkat tangan. Betul atau enggak? Lagi, siapa yang tidak pernah merasa kecewa karena ditusuk dari belakang? Entah sama sahabatnya sendiri atau keluarganya sendiri. Ada? Wah, mungkin ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita malah keinget wajah mereka. Ketika saya mengajukan pertanyaan tadi, kita mungkin bukan cuma keinget wajahnya, tapi kita keinget rasa sakitnya. Peristiwanya pada waktu itu dan bagaimana kita berjuang untuk melewati peristiwa itu, untuk hidup dengan rasa sakit hati itu dari hari ke hari. Nah, saudara-saudara, marah dan merasa sakit hati itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Tuhan kasih kepada setiap manusia kemampuan untuk marah. Dan marah, merasa sakit hati itu adalah bagian dari kehidupan yang dalam waktu singkat atau sementara membawa dampak baik buat kita. Kalau kita marah terhadap sesuatu artinya apa? Kita peduli. Ya enggak? Kalau kita enggak
peduli, nggak mungkin kita marah, ya kan? Atau kalau kita nggak kenal sama orangnya, nggak peduli juga apa yang terjadi, nggak ada gunanya juga marah. Kita marah karena kita peduli, dan ketika kita marah, maka detak jantung yang makin cepat, lalu keringetnya keluar gitu kan, lalu pernafasannya juga makin cepat. Itu semua adalah mekanisme tubuh kita untuk bisa bertahan di dalam tekanan, bertahan dari rasa sakit. Nah, cuman kalau kemarahan itu, rasa sakit hati itu kita tahan panjang, bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat ya saudara-saudara. Kalau aku menyimpan rasa sakit hati itu, maka yang pertama terjadi adalah aku melukai diriku sendiri. Bayangkan kalau rasa sakit itu dirasakan 1 hari. Enak nggak? Nggak enak kan? Nah kadang-kadang kalau kita simpen rasa sakitnya, kita simpen kemarahannya, berapa lama kita sakit? Bukan cuma sehari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Kita menghidupi terus rasa sakit itu, kita kasih nyawa terus untuk rasa sakit itu. Dan inilah yang membuat kita semakin terluka dan semakin terluka dari hari ke hari. Secara biologis, dalam ilmu kedokteran kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, maka orang yang terus-terusan marah dan menyimpan dendam itu juga lebih mudah sakit, mudah kena stroke, mudah kena serangan jantung, mudah turun imunnya. Padahal di zaman sekarang ini, di zaman pandemi, yang namanya imun itu berharga sekali. Nah, ini efek kemarahan dalam jangka panjang. Ketika kita marah terus-menerus, maka sebenarnya yang paling pertama adalah kita melukai diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kalau kita menyimpan kemarahan itu, maka yang terjadi adalah kita juga melukai orang-orang yang kita kasihi. Kita pikir yang kita lukai adalah orang yang bikin kita kesel, orang yang bikin kita marah. Tapi pada kenyataannya, oma opa, saudara-saudara, kalau kita simpan kemarahan itu, yang paling merasakan dampaknya adalah justru orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang-orang yang kita sayang. Saudara-saudara, kalau kita sering marah gitu ya, kita misalnya kita marah sama anak kita atau sama menantu kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau cucu kita datang gitu ya, lalu kita ngobrol-ngobrol, dan kita tahu nih, cucu kita ini dilarang untuk makan es krim sama mama papanya, nggak boleh makan es krim. Lalu saudara-saudara, karena kita kesel, kita punya amarah, dendam yang tidak selesai pada anak-anak kita atau pada menantu kita, apa yang kita lakukan? Kita justru sengaja nih kasih es krim buat cucuku. Alasannya apa? Ini supaya kamu seneng, kan oma sama opa sayang sama kamu. Tapi lihat apa yang terjadi efeknya. Si cucu bisa jadi malah bingung. Mamanya papanya ngomong A, oma opanya ngomong B. Siapa yang paling mengalami rugi, mengalami kesulitan? Bukan kita, bukan juga anak atau menantu kita yang kita tidak sukai. Tapi justru orang lain. Kalau kita dipenuhi dengan kemarahan, saudara-saudara, orang juga nggak seneng dekat sama kita. Orang menjauh dari kita. Kita bukan cuma melukai diri kita sendiri, tapi kita juga melukai orang-orang yang kita sayang. Yang sebenarnya kalau dari dalam lubuk hati kita nggak pengen mereka itu terluka oleh tindakan dan ucapan kita.
Nah saudara-saudara, pertanyaannya kalau kemarahan itu kita tahu banyak ruginya daripada untungnya. Menyimpan dendam itu lebih banyak ruginya. Pertanyaannya kenapa ada banyak orang, bahkan mungkin orang yang kita tahu, bahkan mungkin diri kita sendiri, kadang enggan untuk melepas pengampunan. Saudara-saudara, biasanya alasan yang dipakai ini ada 3. 1, kita suka mengatakan, ya khotbah bisa bicara soal pengampunan. Kamu bisa ngomong soal pengampunan gampang nek ngomong. Nek praktek bisa enggak? Kamu kan cuma ngomong doang, yang ngejalani, yang ngerasain sakitnya siapa? Aku. Kamu tuh gak ngerti perasaanku, kamu tuh gak ngerti apa yang sudah aku lewati. Dan kita jadikan alasan ini sebagai dasar untuk tetap menyimpan kemarahan itu di dalam hati. Alasan yang kedua, saudara-saudara, kita menyimpan kemarahan itu kenapa? Karena aku merasa kalau aku mengampuni dia, maka seperti aku membebaskan dia. Dan aku gak suka kalau dia dibebaskan begitu aja. Kita berpikir kalau kita memberikan pengampunan, maka yang untung adalah dia dong. Enak diampuni. Dan karena itu saudara-saudara kita gak seneng. Kita maunya dia terima hukuman, bahkan kalau bisa hukumannya berat. Sama beratnya dengan apa yang sudah saya rasakan. Yang ketiga saudara-saudara, alasan kita adalah saya gak mau mengampuni dia atau saya belum mau mengampuni dia. Kenapa? Karena saya menjaga diri saya sendiri. Saya bangun tembok antara saya dengan dia, supaya apa? Supaya tidak ada lagi kemungkinan dia bisa menyakiti hati saya. Kalau saya ampuni dia, saya mengasihi dia, kita baikkan lagi, maka selalu ada kemungkinan dia bisa menyakiti saya lagi dan saya nggak mau hal itu terjadi. Sakit nggak enak. Jadi saya memilih untuk tetap jaga jarak, biarkan saja saya simpan kemarahan ini asalkan saya tidak disakiti kembali. Namun saudara-saudara, apa yang perlu kita sadari, satu hal, bahwa ketika kita membangun tembok kemarahan itu terus-menerus dari hari ke hari. Ketika amarah itu kita simpan, luka itu kita biarkan gitu aja, tidak kita rawat, tidak kita balut, tidak kita pulihkan. Maka memang betul mungkin kita membiarkan diri kita untuk tetap terjaga, tidak tersakiti. Tapi pada waktu yang sama saudara-saudara, kita juga membatasi diri kita untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Ketika kita memprotek, melindungi hati kita sedemikian rupa supaya tidak tersakiti, pada waktu yang sama kita melewatkan kesempatan-kesempatan untuk menikmati anugerah waktu yang sudah Tuhan berikan. Padahal mungkin waktu kita nggak tahu sampai kapan, berapa lama lagi. Kita sibuk memproteksi diri kita, dan pada waktu yang sama kita melewatkan berkat-berkat itu. Sampai pada akhirnya suatu hari kita mengatakan, ada banyak waktu yang sudah aku pakai untuk memikirkan berbagai kemungkinan menjaga diriku sendiri. Tapi hanya sedikit waktu yang aku pakai untuk bisa benar-benar hidup, untuk bisa benar-benar menikmati hidup yang Tuhan berikan kepadaku. Nah karena itu saudara-saudara, hari ini walaupun mungkin tema ini terdengar klise,
dan udah sering kita dengar, tapi kita mau belajar lagi. Kenapa? Karena pengampunan itu bukan cuman sesekali kita pelajari lalu selesai. Tapi seringkali perlu kita coba lagi, dan coba lagi. Nah karena itu saya mau mengajak kita bersama-sama untuk membaca kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 ini adalah bagian dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ini mungkin bukan baru sekali kita dengar gitu ya. Kita tahu cerita awalnya bagaimana Yusuf itu disakiti oleh saudara-saudaranya. Dan kita tahu, kita ngerasain juga bahwa rasa sakit yang paling menyakitkan itu adalah kalau yang menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat, keluarga, sahabat, orang yang kita anggap dekat banget. Dan Yusuf ngalamin hal itu. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Dan dari situ saudara-saudara, ibarat diagram gitu ya, maka hidupnya Yusuf itu turun terus. Dia dijual, lalu kemudian dia difitnah oleh orang. Setelah difitnah, dia harus masih menjadi budak di tanah orang pula. Yusuf yang tadinya mungkin seorang anak gitu ya, menikmati berbagai fasilitas dari ayahnya, sekarang harus bekerja sebagai seorang budak, dan itu tidak menyenangkan. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Ternyata roda berputar. Tadi di atas, lalu di bawah, sekarang kembali lagi ke atas. Yusuf jadi orang sukses, dicari orang, dihormati oleh orang. Bahkan bukan cuma itu, ketika kelaparan terjadi, semua orang datang kepada Yusuf. Artinya dia punya kesempatan sebenarnya. Ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, dia punya kesempatan untuk membalas apa yang mereka lakukan. Dia punya kesempatan untuk mengungkit-ungkit masa lalu yang menyakitkan buatnya. Dan dia punya kuasa untuk melakukan apapun yang dia mau. Nah saudara-saudara, ketika kesempatan itu terbuka, ketika kuasa itu diberikan kepadanya, pertanyaannya bagaimana Yusuf merespon saudara-saudaranya.
Saudara-saudara, di ayat 19 sampai 20 dikatakan di situ bahwa pertama-tama respons Yusuf adalah menangis. Menangis kenapa? Menangis sakit hati? Atau menangis senang? Menangis terharu? Saudara-saudara, memang tidak dijelaskan. Tapi bahwa fakta bahwa pada waktu itu Yusuf menangis ini menunjukkan sebuah kenyataan bahwa luka itu masih ada di sana. Meskipun peristiwanya sudah terjadi bertahun-tahun lalu dan hidup sudah berubah, tetapi perjalanan pemulihan luka itu belum selesai buat Yusuf. Dan karena itu ia menangis di depan saudara-saudaranya. Begitu dalam perasaannya. Dan ketika Yusuf menangis, saudara-saudara, dia berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikian kata Yusuf. Dan saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf hari ini? Setidaknya saudara-saudara ada dua hal yang bisa menolong kita untuk berefleksi. Kenapa sih kita harus mengampuni? Yang pertama saudara-saudara, Yusuf mengajarkan kita bahwa mengampuni itu tidak sama sebenarnya dengan melupakan. Kadang-kadang kalau misalnya orang datang kepada kita lalu kita bilang, aku minta maaf ya. Lalu kita respons dengan bilang, oh ya udah gak apa-apa, udah tak lupain kok. Ya saudara-saudara, pertanyaannya apakah benar kita melupakannya? Rasanya gak mungkin. Kalau mengampuni itu berarti melupakan, maka kita hanya bisa mengampuni kalau kita amnesia, hilang ingatan. Dan kalau udah hilang ingatannya, apalagi yang perlu diampuni? Gak ada kan? Mengampuni itu saudara-saudara tidak sama dengan melupakan. Yusuf tidak melupakan apa yang terjadi terhadapnya. Yusuf tetap mengingat peristiwa itu sebagai sesuatu yang jahat. Karena itu Yusuf katakan, engkau telah mereka-rekakan yang jahat. Dia tidak memoles peristiwanya, tidak memanis-maniskan peristiwanya. Dia katakan apa yang jadi fakta. Tapi, saudara-saudara, Yusuf memutuskan untuk tidak meneruskan kebencian yang dibawa oleh luka itu. Peristiwa itu tetap mengerikan dan menakutkan dan mengecewakan, menyakitkan. Tetapi mengampuni berarti kita memutuskan untuk stop, kebenciannya berhenti di sini. Kamu boleh rusak hidupku, tapi aku tidak mau melanjutkan kerusakan itu. Aku tidak mau melanjutkan kerusakan terhadap diriku sendiri. Dan aku tidak mau menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu aku memutuskan untuk mengampuni. Kenapa Yusuf bisa mengatakan begitu, saudara-saudara? Yusuf mengatakan, pembalasan itu bukan haknya dia. Kalimat Yusuf adalah sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf mau mengatakan bahwa pembalasan itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif itu apa? Hak yang cuma dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh kita manusia. Dan saudara-saudara, kalau Tuhan itu melakukan pembalasan, maka tidak pernah Tuhan itu membalas dalam rangka ingin menyakiti kembali. Pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan selalu dalam rangka keadilan dan kasih. Jadi kalau kita bilang, biar aja Tuhan yang balas berkali-kali lipat, saudara-saudara perlu sidik itu. Itu maksud kita pengen Tuhan itu ikut membalas menyakiti,
Atau memang kita sadar bahwa pembalasan Tuhan bukan dalam rangka menyakiti, tapi dalam rangka keadilan dan kasih. Nah, kesadaran inilah saudara-saudara yang membuat Yusuf untuk memutuskan enggak. Kalau Tuhan apapun yang terjadi, apapun sebagaimanapun dia disakiti, maka tapi segala sesuatu yang dia kerjakan selalu dalam rangka kasih, maka siapakah saya yang berhak untuk bertindak di luar kasih? Kalau Tuhan saja mengasihi orang-orang bejat, orang-orang yang dalam kosakata kita, maaf, brengsek, siapakah kita? Sehingga kita bisa bertindak melampaui hal itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, Yusuf ditolong oleh Tuhan untuk bisa mengampuni. Kenapa? Karena pada akhirnya Yusuf menyadari bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar daripada rancangan saudara-saudaranya. Dan ini yang memberikan Yusuf kedamaian, ketenangan. Memang betul proses yang dialami Yusuf ini bukan cuma setahun 2 tahun, butuh waktu. Butuh kesediaan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhirnya pada waktunya Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang mau dia lakukan dengan rasa sakit hati kita. Apa yang dia mau lakukan dengan hidup kita yang mungkin jadi hancur karena orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan pada akhirnya menolong Yusuf untuk melihat hal tersebut. Yusuf melihat bahwa yang paling menentukan di dalam hidupnya bukan rencana atau rancangan saudara-saudaranya, tapi rancangan Tuhan. Yang menentukan alur hidupnya bukan keburukan atau luka yang diberikan oleh orang lain, tapi Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan penyertaan. Saudara-saudara, untuk apa kita menyimpan kebencian itu? Nah, saudara-saudara terkasih, kalau hari ini kita belajar untuk sekali lagi mengampuni, belajar untuk ikut dalam proses pemulihan luka-luka yang mungkin tertoreh di dalam hati kita. Saya mau mengingatkan kita satu hal, saudara-saudara, bahwa ketika kita terluka, apa yang orang lain perbuat kepada kita mungkin memang bukan kesalahan kita. Dan kita merasa tindakan orang tersebut tidak adil buat kita. Kalau kita bertanya, wajar kan saya sakit hati? Saudara-saudara, jawabannya wajar. Sangat wajar untuk bisa merasakan sakit hati. Tapi saudara-saudara, apa yang orang lakukan itu tidak ada dalam kendali kita. Tapi apa yang kita lakukan setelahnya, bagaimana kita merespons peristiwa itu. Apa yang mau kita lakukan, mau kita simpen atau mau kita lepaskan. Saudara-saudara, semua itu ada di dalam tanggung jawab kita. Ada di dalam kemampuan kita. Kalau hari ini kita diingatkan untuk menerima anugerah Kristus, anugerah pengampunan itu, saudara-saudara, maka anugerah pengampunan yang Kristus berikan bisa menolong kita. Supaya apa? Supaya luka yang dibawa oleh masa lalu tidak harus menjadi masa depan kita. Kepahitan yang kita rasakan dari masa lalu tidak harus menjadi bagian dari masa depan kita. Kita
Tuhan mau memberikan kepada kita masa depan yang lebih indah. Tapi kita harus berani untuk melepaskan kemarahan kita, melepaskan kedengkian kita, dan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, kita mau nggak? Kita siap nggak untuk melepaskan pengampunan itu? Tuhan telah mengulurkan tangannya kepada kita, tinggal pilihan kita mau sambut atau kita abaikan. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami, Allah yang maha baik. Kami menyadari bahwa beban-beban yang kami bawa dari masa lalu kami seringkali memperberat langkah kami. Ya Tuhan, kami mau meletakkan beban-beban tersebut. Kami mau melangkah dengan ringan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menyambut masa depan yang ada dengan hati yang lebih dipulihkan. Tapi kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam setiap kesempatan yang terbuka bagi kami untuk menyimpan dendam kami dan membalas dendam kami, Tuhan, kuatkanlah komitmen kami untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau pada hari ini kami datang kepadamu dengan kesadaran bahwa mungkin ada juga orang-orang di luar sana yang tersakiti oleh tindakan kami, oleh ucapan kami. Tuhan, kami mohon ampun. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat memperbaiki relasi kami yang sudah rusak. Tolong kami untuk dengan rendah hati hidup di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga teringat dengan semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dan apapun pergumulan mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan keluarga, ada yang bergumul dengan rasa kesepian, ada yang bergumul dengan keterbatasan kemampuan, ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka dan tolonglah mereka. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai menjadi sahabat-sahabat bagi mereka. Kami menyadari bahwa kami punya banyak keterbatasan dan situasi pandemi ini membuat kami merasa semakin terbatas dalam melakukan banyak hal. Tuhan, tapi kami mau menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai. Bukakanlah pikiran kami ya Tuhan, supaya kami menemukan jalan-jalan kreatif untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami dari segala yang jahat. Bahkan juga melindungi kami dari segala niat jahat yang mungkin ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian yang terakhir, yaitu bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil
perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemuliaannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Janganlah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kerana Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.